Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Pak Aso. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi rangkaian hambatan. Nah, hambatan itu sebenarnya rangkaiannya itu ada 3 jenis, yaitu rangkaian seri, paralel, dan gabungan antara seri dan paralel. Biasa disebut rangkaian kombinasi. Namun kali ini kita fokus di rangkaian seri. Oke. Nah, apakah sebenarnya itu rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contoh rangkaian seri ada pada gambar berikut ini. Nah, ada baterai lalu dihubungkan dengan dua bohlam. Nah, dua bohlam ini disusun secara berderetan dan hanya ada satu jalur aliran listrik. Nah, jika salah satu beban dilepas atau komponen dari rangkaian tidak terhubung atau putus, aliran arus akan terhenti. Jadi misalnya diputuskan kabelnya di sini, apa yang terjadi? Aliran listrik di dalam rangkaian ini akan terputus. Nah, kenapa terputus? Karena tidak ada jalur lain yang dilalui oleh arus listrik. Nah, hanya ada satu jalur dalam rangkaian listrik ini. Lanjut, karakteristik rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri misalnya ada R1, R2, R3 disusun secara berderetan seperti gambar ini, maka ada beberapa sifat pada rangkaian tersebut. Yang pertama adalah hambatan pengganti pada rangkaian seri sama dengan jumlah dari setiap hambatan yang ada pada rangkaian tersebut. Ya, atau RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Nah, jadi ada disebut hambatan pengganti. Apa sebenarnya hambatan pengganti itu? Hambatan pengganti itu adalah istilah yang digunakan untuk hambatan total dari R1, R2, dan R3. Artinya, total dari hambatan ini bisa diganti dengan satu hambatan yang besarnya sama dengan total hambatan R1, R2, dan R3 yang besarnya sebesar R1 tambah R2 tambah R3. Nah, kenapa ada Rn di sini? Rn itu maksudnya jika ada lebih dari dua hambatan, misalnya ada R10, maka hambatan totalnya ya dijumlahkan dari R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sampai R10. Jadi N ini maksudnya adalah bilangan bulat yang menandakan kode dari R. Nah, sifat yang kedua adalah kuat arus yang melewati tiap-tiap hambatan adalah sama. Nah, arus yang melewati tiap-tiap hambatan itu sama besar. Jadi, arus yang melewati R1 yaitu I1, arus yang melewati R2 yaitu I2, arus yang melewati R3 yaitu I3 sama besar dengan arus yang dihasilkan oleh tegangan sumber. Yang ketiga, tegangan pada hambatan pengganti sama dengan penjumlahan semua tegangan pada tiap hambatannya. Jadi, pada R1 ada V1, pada R2 ada V2, pada R3 ada tegangan V3. Nah, jumlah dari V1 tambah V2 tambah V3 ini sama besar dengan tegangan sumbernya. Begitu. Lanjut, tegangan pada tiap-tiap hambatan sebanding dengan hambatannya. Jadi V pada hambatan seri itu berbanding lurus. Jika
untuk tiap-tiap hambatan. Jika hambatannya besar, maka V-nya juga besar. Jika hambatannya kecil, maka V-nya juga kecil. Jadi berbanding lurus. Ini kan sesuai dengan hukum Ohm. Silahkan ingat-ingat kembali materi tentang hukum Ohm. Nah, kalian kan sudah mengetahui 4 karakteristik dari rangkaian seri. Bapak ingin menunjukkan simulasi dari hambatan seri ini. Nah, kali ini kita membuka FET ya. Jadi misalnya saya memiliki sebuah baterai. Nah, baterai ini saya tentukan misalnya besar tegangannya adalah 10 volt. Nah, kemudian seperti contoh tadi, kita ambil 2 resistor, cukup 2 saja ya, satu di atas, satu di bawah. Lalu kabel kita butuh ampere meter untuk menghitung besarnya arus yang mengalir di tiap resistor. Jadi ada 2 resistor, berarti kita butuh 2 ampere meter. Nah, ini sudah jadi sebuah rangkaian seri. Nah, ini kita sebut sebagai rangkaian seri. Kenapa? Karena hanya ada satu jalur arus listrik di dalam rangkaian ini. Nah, misalnya saya putuskan di sini. Nah, saya putuskan, saya klik tanda guntingnya. Nah, apa yang terjadi? Elektron-elektron di dalam rangkaian ini tidak bergerak dan arus yang ditunjukkan sebesar 0. Tadi kan arusnya berapa? Ada 0,50 ampere. Nah, Oke, sekarang kita tentukan nilai resistor pertama. Ini yang di atas kita sebut R1 ya. Resistor pertama misalnya kita beri nilai 5 ampere. Resistor kedua misalnya kita beri dia 10 ampere. Nah, coba perhatikan nilai arus yang terbaca di sini. Nah, walaupun ada perbedaan nilai resistor, nilai arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian itu tetap sama besar. Nah, jadi nilai arus di tiap komponen hambatan itu sama besar. Nah, itu sesuai dengan karakteristik rangkaian listrik tadi. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2. Arus yang mengalir di dalam rangkaian itu semuanya sama besar untuk tiap hambatan. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Nah, tadi dikatakan tegangannya itu berbanding lurus dengan R-nya. Ya, jika tegangannya besar, jika hambatannya besar, maka tegangannya juga besar. Jika R-nya kecil, maka tegangannya kecil. Coba kita buktikan. Nah, salah ya. Pada hambatan 10 ohm didapatkan tegangan sebesar 6,67 volt. Sedangkan pada hambatan 5 ohm didapatkan tegangan sebesar 3,33 volt. Nah, jadi terbuktikan jika arusnya besar, jika hambatannya besar, maka tegangannya juga besar. Jika hambatannya kecil, tegangannya juga kecil. Nah, tadi nilai V pada salah ya. Tadi nilai V pada 10 ohm itu sebesar 6,67 volt. Nah, tegangan pada 5 ohm itu sebesar
3,3 volt. Nah, jika 6,67 tambah 3,3 volt, itu hasilnya sebesar 10 volt. Itu sesuai dengan karakteristik hambatan seri, ya, bahwa tegangan di tiap-tiap hambatan itu jika dijumlahkan itu sama dengan besarnya tegangan pada tegangan sumber. Ya, jadi apalagi yang perlu kita buktikan? Yang terakhir, kita mau membuktikan bahwa hambatan pengganti pada rangkaian seri itu sebesar penjumlahan nilai hambatan-hambatannya. Jadi, misalnya di sini ada hambatan 5 ohm dan hambatan 10 ohm yang dihubungkan secara seri. Maka hambatan penggantinya sebesar, ya betul, sebesar 15 ohm. Nah, tentunya kalau jika hambatan ini diganti dengan satu hambatan yang nilainya sebesar 15 ohm, seharusnya akan menghasilkan arus sebesar 0,7 ampere. Nah, bagaimana kalau kita merubah rangkaian ini menjadi satu hambatan pengganti sebesar 15 ohm? Oke, mari kita bongkar rangkaian ini. Nah, kita hilangkan satu hambatannya. Jadi tersisa satu hambatan sebesar 5 ohm. Nah, 5 hambatan ini kita rubah menjadi 15 ohm. Nah, betul kan? Tadi hambatan seri 10 ohm dan 5 ohm menghasilkan arus sebesar 0,67 ampere. Nah, sekarang ketika hambatan penggantinya sebesar 15 ohm juga menghasilkan arus sebesar 0,67 ampere. Jadi terbukti. Nah, tegangannya berapa? Nah, tegangannya 10. Nah, tegangannya sebesar 10 volt. Ya, karena tegangan 5 ampere tadi 3,3 volt, 3,3 volt, 3,3 volt, dan tegangan pada 10 ampere 6,67 volt. Kalau dijumlahkan sebesar 10 volt. Nah, ini sama. Oke. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan pada materi rangkaian seri kali ini. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.